Kalau kita lihat yang kabar baik ini juga indeks harga saham gabungan ya di awal pekan ini kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG tadi sudah dibuka di zona hijau langsung melesat begitu ya ke kisaran 6.929 tadi di awal perdagangan begitu. Kemudian kita lihat juga tampak cukup konsisten bergerak di atas level psikologis ini. Apa yang sebetulnya menjadi drive begitu untuk indeks harga saham gabungan kita cukup percaya diri di zona hijau pada perdagangan awal pekan ini? Ya utamanya sebenarnya karena kita tahu pekan lalu itu sempat terkoreksi parah ya selama 3 hari beruntun terkoreksi parah jatuh ke bawah 6.800 padahal memang sebenarnya rentang pergerakan IHSG masih di sekitar 6.900-an wajarnya seperti itu. Jadi ya ketika tiba-tiba anjlok parah lalu ada sinyal-sinyal pemulihan di akhir pekan lalu jadi investor melakukan aksi buy pada perdagangan hari ini. Masuk akal seperti itu. Oke, jadi buy on weakness ya karena pelemahan yang sudah terjadi di pekan lalu. Tapi apakah ini juga sebetulnya ada sedikit pengaruh begitu ya dari data perekonomian Amerika Serikat yang kemarin sudah dirilis begitu. Apakah ini juga menjadi perhatian utama dari para pelaku pasar karena sekali lagi ya hal ini juga akan berdampak begitu kepada timbang-timbang kebijakan The Fed ke depannya? Ya untuk The Fed sendiri sebenarnya data dari pengangguran sendiri memang sebenarnya masih belum oke ya, sebelum oke. Jadi memang masih ada sedikit ketakutan nih para pelaku pasar bahwa akan menaikkan suku bunga lagi kembali. Tapi kemungkinan tidak akan dilakukan di bulan ini seperti itu. Ya untuk bulan depan sendiri kemungkinan kenaikannya masih kecil seperti itu. Jadi ya kemungkinan naiknya di akhir tahun atau awal tahun depan seperti itu. Jadi ya memang masih agak jauh seperti itu. Jadi ya investor sudah mulai optimis jika memang nantinya di bulan ini atau bulan depan ada perbaikan, bahkan bisa jadi ya The Fed mengundurkan kembali mengundurkan kenaikan suku bunga seperti itu. Jadi ya memang auranya masih positif untuk pasar modal dari untuk dalam negeri dan untuk dari luar negeri juga. Oke, justru malah tadi Anda mengatakan begitu ya Putra bahwa mungkin The Fed tidak akan menaikkannya di akhir tahun ini tapi di awal pekan depan begitu ya. Meskipun tadi seperti sebelumnya begitu kalau misalnya kita lihat kan sebelumnya justru malah The Fed mungkin masih akan menaikkan lagi satu kali kenaikan lagi di akhir tahun ini. Artinya memang akan ditunda begitu jadi tahun depan. Jadi seperti saya katakan ya maksudnya itu akan ada kenaikan, tidak dinaikkan untuk bulan ini itu tidak dinaikkan, kemungkinan tidak dinaikkan untuk bulan ini, tapi jika memang nantinya data ekonomi masih belum oke, akan dinaikkan mungkin di akhir tahun seperti itu ya. Oke, Tentunya tetap berarti harus kenaikan di dilihat akhir ya, tahun ya. kembali harus dilihat lagi data perekonomian di bulan ini dan di bulan depan seperti itu. Jika memang bulan ini dan bulan depan sudah ada kenaikan ya why not tidak dinaikkan dinaikkan awal tahun depan. Tapi jika memang belum ada perbaikan seperti di bulan ini ya kemungkinan dinaikannya ya akhir tahun ini seperti itu. Oke, baik. Artinya memang masih terbuka lebar begitu ya potensi untuk kenaikannya. Nah, tapi di satu sisi kalau misalnya kita lihat begitu ya yang saat ini juga tengah panas ya perhatian dari masyarakat juga masyarakat dunia juga saat ini juga tengah ke Timur Tengah begitu kita ketahui dan ini juga berdampak ya langsung kepada pergerakan harga komoditas. Kita lihat harga minyak juga langsung melesat begitu ya setelah serangan antara Hamas dan juga Israel ini terjadi. Apakah ini juga sedikit banyak perlu menjadi kekhawatiran bagi para pelaku pasar, Putra? Ya untuk harga minyak memang sangat terpengaruh dengan konflik geopolitik di Timur Tengah ya seperti itu. Biasanya jika itu memang terjadi serangan atau ada sesuatu biasanya harga minyak biasanya akan melesat seperti itu. Jadi ya memang sudah inline, kita bisa lihat kemarin harga melesat lalu beberapa tahun lalu juga ketika ada serangan juga melesat seperti itu. Jadi ya memang untuk beberapa pekan ini ya harus kembali lihat bagaimana tensi geopolitik di Timur Tengah seperti itu untuk bisa merefleksikan harga minyaknya. Oke, apakah para pelaku pasar juga mungkin akan lebih cenderung wait and see dengan adanya kejadian ini? Karena sekali lagi hal ini juga akan berpengaruh begitu kepada pergerakan harga komoditas global dan tentu akan berpengaruh juga kepada pergerakan dari emiten ya begitu. Seperti apa Putra? Ya tentunya kembali lagi ya investornya masuk ke daerah mana. Jika memang mainnya di non energi ya lebih baik wait and see karena kita tidak tahu apakah memang bisa tereskalasi ketegangan ini. Biasanya setelah ada serangan biasanya akan ada eskalasi selanjutan seperti itu. Tapi jika memang ingin ya masuk ke emiten energi ya memang masih oke seperti itu. Karena biasanya ketika ada eskalasi ya harga komoditasnya biasanya semakin naik seperti itu. Tidak hanya minyak saja, biasanya batu bara juga karena menjadi proxy energi ya ikut naik seperti itu. Oke, nah tapi kalau kita lihat kenaikan untuk sektor energi, apalagi minyak ini kan juga sebetulnya sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir ya untuk emiten-emitennya sudah terlihat begitu seperti misalnya Medco, kemudian juga sejumlah emiten-emiten lainnya juga sebetulnya sudah
sudah terdampak begitu dengan kenaikan harga minyak yang terjadi di kisaran kurang lebih 1 bulan terakhir begitu ya Putra. Tapi apakah level yang ada saat ini, which is sebetulnya kenaikannya sudah cukup signifikan, ini masih oke untuk diikuti oleh para pelaku pasar? Ya kenaikan komoditas minyak sebenarnya sudah berlangsung dari awal tahun ya, tidak hanya sebulan terakhir seperti itu. Utamanya sudah dari awal tahun sudah melesat kencang. Ya untuk harga sahamnya ya pasti mengikuti komunitas ya, ketika komunitasnya naik kencang harga sahamnya mengikuti seperti itu. Jadi ya kembali lagi ketika bicara sahamnya ya trayek komunitasnya kemana. Kalau kita lihat konflik geopolitiknya masih tegang ya komunitasnya masih akan bertahan tinggi ya, artinya harga sahamnya masih tetap bertahan tinggi ya, artinya masih aman. Tapi ya biasanya untuk jangka panjang kemungkinan besar terjadi normalisasi ya, kita tahu kondisi ini kondisi tidak normal. Jadi ketika nanti terjadi normalisasi ya harga minyaknya turun ya emiten-emiten harga sahamnya juga mengikuti seperti itu. Oke, tadi karena volatilitasnya juga masih terasa begitu ya. Jadi sejauh mana sebetulnya investor bisa mengikuti, bisa keep up begitu ya dengan volatilitas yang ada ya Putra ya.